Hai, selamat datang di Coffee's Room. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian peacekeeper seluruh Indonesia? Hari ini saya mau bahas soal channel Limbata. Yang pertama soal sejarahnya di lingkup hobis, lalu soal data dan kronologi, yang terakhir soal validasi channel Limbata. Oke, yang pertama kita bahas sejarahnya di lingkup hobis. Kalau di kita itu baru ada komunitas ngomongin channel itu di sekitaran 2009, di Eropa itu sudah ada di awal 2000-an. Nah, ketika merujuk soal ikan-ikan dari Thailand, Malaysia, Indonesia, mereka biasanya nyebut channel Limbata. Kalau ditanya kenapa Limbata bukan Gachua, karena mereka bilang, Muska Sintorn pernah bilang seharusnya ikan dari Thailand dan sekitarnya disebut channel Limbata. For information, Raja Muska Sintorn itu adalah orang yang mendeskripsikan channel orang Timakolata. Tapi bukan sesuatu yang tertulis, hanya tersebar dari mulut ke mulut, komen ke komen ala forum dulu lah. Oke, dari Eropa kita bergeser ke Asia, khususnya Asia Tenggara. Betulnya dari dulu, kalau orang-orang atau hobis Thailand atau Malaysia itu sudah sebut channel Limbata. Nah, sedangkan di kita, taruhlah dari 2009-an sampai 2018-an masih nyebutnya channel Gachua. Titik baliknya bisa dibilang adalah pas Heiko Blair datang ke sini, itu sekitaran Januari 2018. Dia ke Jakarta buat seminar di sana, dan salah satu bahasannya adalah kesalahan orang kita menyebut channel Gachua, yang seharusnya menurut dia adalah channel Limbata. Nah, di seminar itu datang juga beberapa orang yang ada di grup ISC. Hasil dari seminar itu disampaikanlah ke grup Facebook ISC. Nah, mulailah perdebatan dan lain-lain ala Facebook. Lalu bisa dibilang sederhananya dari kedatangan Heiko Blair itulah sampai sekarang disebut channel Limbata. Oke, jadi jelas ya itu jawaban terkait soal sejak kapan channel Limbata disebut Limbata di Indonesia, kenapa bukan Gachua, dan apa penyebabnya. Oke, selanjutnya kronologi data. Yang pertama, channel Gachua dideskripsikan Hamilton 1822 di Bengal, India. Sedangkan channel Limbata 1831 oleh Cuvier di Gunung Putri, Bogor. Jadi yang bisa kita garis bawahi di sini bahwa ini dideskripsikan di era yang sebetulnya berdekatan, beda 9 tahunan saja, dideskripsikan oleh dua orang yang berbeda, lalu di lokasi yang jauh berbeda. Intinya Cuvier menganggap yang dideskripsikannya berbeda dari yang dideskripsikan Hamilton tahun 22 di Bengal, India. Seiring waktu, channel Limbata memang banyak dianggap hanya sebagai junior sinonim dari channel Gachua. Dan kalau menurut ICZN, penamaan spesies harus mengikuti preseden dari revisi terbaru. Nah, ada dua penelitian yang bisa kita anggap sebagai revisi terbaru, yaitu penelitiannya Conte Grant tahun 2017 yang di dalamnya juga terlibat Ralph Bridge dan Lucas Ruber dalam jurnal yang berjudul Barcoding Snakehead, dan penelitian Lucas Ruber dan Ralph Bridge tahun 2019 dalam jurnal yang berjudul Snakehead Diversity and the Eastern Himalaya Biodiversity Hotspot. Salah satu tujuan penelitiannya adalah meneliti hubungan antar spesies dan memperjelas status pada spesies level, karena dari 90 nama yang tersedia hanya setengahnya saja yang dianggap sebagai spesies yang valid. Di jurnalnya, Conte Grant menjelaskan bahwa channel Gachua adalah spesies yang sangat kompleks dengan dua garis keturunan yang tersebar luas yang sepertinya secara filogenetik tidak terkait satu sama lain. Dan di sini Conte Grant menjelaskan dia membagi channel yang saat itu dianggap sebagai channel Gachua menjadi dua garis keturunan, satu garis keturunan barat, satu lagi garis keturunan timur. Nah, garis keturunan barat ini adalah yang termasuk di dalamnya Gachua asli, yang areanya terbatas meliputi Sri Lanka, India, Nepal, Bangladesh, Rakhine, Myanmar. Sedangkan yang disebut garis keturunan timur itu wilayahnya meliputi dari Myanmar ke Vietnam, Cina Selatan, Indonesia, Malaysia, Thailand. Dan di sana, Conte Grant menyarankan menyebut garis keturunan ini sebagai channel Limbata sampai penelitian terpercaya yang lebih lanjut.
Nah, kalau di 2017 masih cuman bilang menyarankan untuk menyebut garis keturunan ini sebagai channel Limbata, tahun 2019 Lucas Ruber dan Ralph Witt yang juga sebetulnya terlibat di penelitian tahun 2017 sudah mendata channel Limbata sebagai spesies yang valid. Tidak mau salah kaprah, saya pun coba tanya langsung ke Lucas Ruber. Pertanyaannya cuma dua, apakah channel Limbata spesies valid? Lalu, apakah channel Limbata perlu dideskripsikan ulang? Alhamdulillah beliau menjawab, dan jawabannya adalah kami menganggap channel Limbata sebagai spesies valid dan tidak perlu untuk dideskripsikan ulang. Kalau menurut saya, validasi dari Lucas Ruber itu udah lebih dari cukup dan bisa jadi patokan bahwa memang channel Limbata itu spesies yang valid. Tapi saya juga pernah bertanya ke Pravanara Jayasingman, dia yang mendeskripsikan Channa Queenquae fasciata, Channa brunea, dan Bipuli. Pravanara juga jawab bahwa channel Limbata spesies yang valid. Selain Pravanara, saya juga bertanya ke Marcus Knight, dia yang mendeskripsikan Channa pardalis. Marcus Knight juga jawab Limbata spesies yang valid. Jadi kalau kita runut dari awal, bahkan di level hobis pun penyaran penyebutan Limbata kalau di Eropa dari Praca Musica Sintor, kalau di kita 2018 dari Heiko Bleher, itu bukan dari level hobis. Bahkan awalnya terjadi perdebatan juga. Dan pada akhirnya yang paling penting adalah memang channel Limbata sudah terbukti valid dan dianggap valid oleh sebuah jurnal yang bisa kita percaya tentunya. Sekian video hari ini, semoga bisa menjawab soal polemik apakah channel Limbata valid atau tidak, dan menjawab pertanyaan sejak kapan Channa yang sekarang kita sebut Limbata itu disebut Limbata dan kenapa. Profesor Rum pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.